Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Mardika Wicaksono dan teman saya Wajahanu Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan menjelaskan dataset yang kami gunakan, yaitu dataset wine quality untuk wine merah. Dataset ini sebenarnya memiliki hubungan dengan dataset lain, yaitu wine putih yang merupakan wine yang berasal dari Portugal, yaitu Vinho Verde. Dataset ini menjelaskan, menjabarkan mengenai apa saja zat-zat yang ada pada wine tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas wine. Kemudian langsung saja kita untuk memproses datanya. Yang pertama, kita masuk ke Google Colab dan mengupload dataset yang akan kami gunakan. Kemudian saya import library yang dibutuhkan seperti berikut, seperti Pandas, NumPy, dan lain-lain. Kemudian di sini saya mengimport dataset yang sudah dimasukkan ke Google Colab dan muncul bahwa dataset kami memiliki 12 kolom dan 1599 baris. Kemudian kami melakukan EDA, yang dimana di sini kami menampilkan terlebih dahulu data-data yang ada pada dataset kami. Pertama yaitu DF head. Kemudian saya menampilkan detail dari dataset menggunakan DF describe, seperti count yaitu jumlah baris yang ada pada dataset, kemudian min yaitu rata-rata, STD nilai minimal, kemudian 25%, 50%, 75%, dan nilai max. Kemudian saya menampilkan total baris dan kolom menggunakan DF info. Dan terlihat bahwa dataset yang ada yaitu fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfates, alkohol, dan quality. Kemudian saya mengecek data apakah di dataset tersebut ada data yang nol pada setiap kolom. Dan di sini terlihat bahwa tidak ada data yang bernilai nol. Lalu saya menampilkan dataset menggunakan histogram seperti berikut. Kemudian saya menampilkan data fixed acidity secara keseluruhan seperti ini. Kemudian data chlorides juga saya tampilkan secara keseluruhan. Kemudian juga pH. Lalu di sini saya menampilkan dua kolom yaitu sulfates dan alkohol yang saya hubungkan menggunakan satu grafik dengan sulfates menjadi X dan alkohol menjadi Y. Seperti ini. Kemudian saya juga menampilkan dengan menggabungkan dua kolom yaitu density dan quality. Density menjadi X dan quality menjadi Y. Kemudian fitur selection di sini adalah kami mengedrop kolom-kolom yang sekiranya tidak kami perlukan, sehingga kami hanya menggunakan kolom-kolom yang paling berpengaruh pada dataset ini. Di sini sebelum itu saya menampilkan heatmap terlebih dahulu agar bisa menentukan kolom apa saja yang akan saya ambil. Lalu di sini saya memutuskan untuk mengedrop kolom pH, residual sugar, chlorides, density,
fixed acidity, free sulfur dioxide, dan total sulfur dioxide. Kemudian di sini saya menggunakan kolom sisanya yaitu volatile acidity, citric acid, sulfates, alkohol, dan quality. Lalu di sini adalah datanya. Kemudian saya train datanya, yang quality sebagai Y dan volatile acidity, citric acid, sulfates, dan alkohol menjadi data train X. Kemudian di sini menghasilkan X train shape, yaitu yang dimana menggunakan 4 kolom dan 1279 baris. Kemudian Y train yaitu sebesar 1279 baris. X test shape menggunakan 4 kolom dengan 320 baris, dan Y test shape menghasilkan 320 baris. Kemudian saya klasifikasikan dataset yang kami gunakan menggunakan beberapa metode. Yang pertama di sini adalah metode KNN dengan menghasilkan akurasi sebesar 0,59. Kemudian metode decision tree dengan akurasi 0,58. Metode naive Bayes dengan akurasi 0,57. Metode random forest sebesar 0,67. Logistic regression menghasilkan 0,60. Dan yang terakhir SVM yaitu menghasilkan 0,60. Untuk selanjutnya akan disambung oleh saudara Wahjas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahjas Nurrizky dari kelas IK 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman anggota kelompok saya, yaitu Tegar Mahardika Wicaksono. Selanjutnya yaitu ensemble learning. Ensemble learning berguna untuk mencari akurasi tertinggi dari beberapa klasifikasi yang digunakan, atau bisa meningkatkan akurasi yang telah dilakukan oleh klasifikasi yang digunakan. Pada langkah ini, kelompok kami menggunakan 4 metode klasifikasi, yaitu decision tree, KNN, naive Bayes, dan logistic regression. Dan kami menggunakannya dan menghasilkan, dan untuk mencetaknya kami telah menemukan akurasi decision tree sebesar 0,59, akurasi KNN sebesar 0,59, akurasi naive Bayes sebesar 0,57, dan akurasi logistic regression sebesar 0,6. Kemudian setelah di ensemble learning menghasilkan akurasi sebesar 0,62. Selanjutnya yaitu cross validation. Metode yang kami gunakan yaitu pipeline. Itu dengan coding seperti berikut. Nah, kemudian akan menghasilkan output volt 1 hingga volt 10. Itu volt 1 dengan akurasi 0,641, volt 2 dengan akurasi 0,609, volt 3 dengan akurasi 0,617, dan seterusnya hingga volt 10 dengan akurasi 0,622. Selanjutnya yaitu confusion matrix. Ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi setelah dites, yaitu dengan tampilan seperti berikut, dengan nilai yang tertinggi yaitu 104. Dan langkah terakhir yaitu performance evaluation. Performance evaluation digunakan untuk menampilkan hasil tes ensemble learning dalam bentuk seperti berikut, dan dengan diketahui dengan akurasi tertinggi yaitu 0,62. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami gunakan di Google Data Studio. Ya. Berikut adalah dataset Red One Quality. Diagram batang yang pertama yaitu
berupa diagram batang yang berisi jumlah fixed acidity terhadap kualitas red wine. Di sini kualitas 3 bernilai 9, kualitas 4 bernilai 32, kualitas 5 bernilai 68, kualitas 6 bernilai 76, kualitas 7 bernilai 55, dan kualitas 8 bernilai 13. Yang selanjutnya kedua yaitu grafik titik-titik yang membandingkan fixed acidity yang terdapat pada citric acid dan volatile acidity. Itu seperti berikut beberapa diantaranya, yaitu fixed acidity berisi citric acid 3 dan volatile acidity bernilai 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu residual sugar terhadap kualitas red wine. Itu bernilai 3, kualitas 3 bernilai 8, kualitas 4 bernilai 23, kualitas 5 bernilai 65, kualitas 6 bernilai 50, kualitas 7 bernilai 47, kualitas 8 bernilai 13. Selanjutnya yaitu total sulfur dioxide terhadap free sulfur dioxide. Total sulfur dioxide bernilai 99 berisi free sulfur dioxide bernilai 4, 98 bernilai 5, 96 bernilai 5, dan seterusnya. Hingga yang terakhir yaitu sulfur dioxide 136 dengan nilai 1. Selanjutnya yaitu density terhadap pH, sulfat, dan alkohol. Density ada yang kosong, jadinya di sini disebut 0. Memiliki pH 9, sulfat 10, dan alkohol 6. Density 995 memiliki pH 7, sulfat 7, dan alkohol 7, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.